Di video ini, kita akan melihat bagaimana Magnus Carlsen menghancurkan Cecilia Schwenningen. Lawan Magnus ketika itu adalah pecatur kuat Prancis, Maxime Vachier-Lagrave. Magnus memulai dengan E4, dijawab C5, pertahanan Cecilia, kuda F3, D6, lalu Magnus menantang pertukaran pion. Di posisi ini, Maxim tidak makan pion. Dia mengimbangkan kuda F6. Selanjutnya, Magnus mengimbangkan kuda C3. Barulah kemudian Maxim mengambil pion. Tentu saja kuda makan pion. Setelah itu, hitam mendorong A6. Dari posisi ini, Magnus mengeluarkan gajah petak terang, persiapan untuk rokade. Sedangkan hitam mendorong E6, mempersiapkan gajah untuk keluar agar bisa rokade. Magnus kemudian memilih langkah yang sangat kuat dan sangat agresif, F4. Dia berencana untuk segera membongkar sayap raja. Maxime Vachier-Lagrave memilih untuk mengimbangkan gajah. Setelah Magnus rokade, Maxim juga rokade. Dia tidak khawatir dengan serangan pion F. Selanjutnya, Magnus mendorong A4, menghadang laju pion. Oleh karena itu, Maxim hanya bisa mendorong B6. Setelah gajah ke petak F3 memberikan pining pada benteng, maka benteng A7. Kemudian gajah E3. Dari posisi ini, Maxime Vachier-Lagrave melihat bahwa bentengnya terkena shadowing. Oleh karena itu, benteng segera menyingkir ke petak C7. Lalu Magnus mendorong F5. Dibalas dengan benteng C4, sebuah langkah yang tidak tepat. Magnus kemudian mendorong G4, sebuah langkah yang betul-betul agresif. Magnus tidak takut untuk mendorong pion depan raja. Maxim membalas dengan H6, menghadang laju pion. Setelah itu, menteri D2. Ada ancaman kombinasi. Maxim kemudian memundurkan kuda ke petak H7, dan Magnus memilih untuk mengimbangkan benteng A ke petak D1, memberikan shadowing jangka panjang pada menteri hitam. Di posisi ini, Maxime Vachier-Lagrave mengadu gajah, lalu gajah makan gajah, kuda makan gajah, dan gajah lainnya terancam. Oleh karena itu, gajah mundur fianchetto, dan Maxime Vachier-Lagrave kemudian mengimbangkan kuda D7. Sebuah langkah yang meragukan. Di posisi ini, Magnus mengambil pion, ancaman pada kuda. Hitam punya dua pilihan, melarikan kuda atau makan pion. Jika pion makan pion, maka terlebih dahulu ada balasan B3, ancaman pada benteng. Setelah benteng makan benteng, benteng makan benteng, dan benteng perlu untuk mundur. Langkah terbaik menurut engine adalah benteng makan kuda. Namun apabila benteng mundur ke petak C5 ataupun ke petak C7, maka H4. Kuda yang menjaga pion terancam. Kalaupun hitam menyerang balik dengan E5, maka kuda F5. Setelah kuda mundur, maka kuda D5. Putih punya sepasang kuda yang sangat kuat menjajah pertahanan hitam. Oleh karena itu, Maxim tidak makan pion. Dia mengimbangkan kuda ke petak E5. Selanjutnya, pion makan pion, skak. Lalu kuda makan pion. Ancaman selanjutnya pada pion G. Oleh karena itu, H3 dimainkan. Setelah kuda kembali ke petak G5, kuda F5. Di posisi ini, Maxim menukar gajah pasifnya dengan kuda putih yang sangat aktif. Sebuah langkah yang sangat cerdik. Namun, keunggulan putih semakin meningkat. Pion makan gajah, dan sekarang pion D terancam. Dalam posisi ini, Magnus sedang unggul satu pion, dan dia akan kembali mendapatkan sebuah pion.
Maxim Fascierlagraf membalas dengan H5, membiarkan Magnus mendapatkan pion kedua. Setelah menteri makan menteri, benteng makan menteri, pion yang lain juga terancam. Selain itu, Magnus juga punya ancaman forking yang bisa memenangkan kualitas. Di posisi ini, Maxim Fascierlagraf mengabaikan serangan forking. Dia memilih menyerang balik dengan pion makan pion, membiarkan gajah D5. Setelah raja menghindar, gajah makan benteng dan kuda makan gajah. Selain mengancam benteng, juga mengancam pion B. Olehnya itu, benteng mundur D3, lalu kuda makan H3, mendapatkan tempo skak. Raja naik G2, lalu kuda makan pion, ancaman pada benteng. Meskipun Magnus kehilangan pion-pionnya, dia masih unggul kualitas. Di posisi ini, Magnus memutuskan memainkan benteng D4, mengancam pion, lalu benteng mengancam kuda. Olehnya itu, kuda lari D5. Sekarang Magnus siap untuk kembali mendapatkan pion. Di posisi ini, Maxim Fascierlagraf memilih benteng makan pion, skak. Setelah raja G3 ancaman pada pion, maka kuda mundur G5. Selanjutnya, Magnus mendapatkan pion dan ancaman pada kuda. Apabila raja coba untuk menjaga kuda, maka benteng H4, skakmat. Oleh karena itu, Maxim Fascierlagraf menyelamatkan kuda ke petak F7. Namun, di posisi ini, Magnus Carlsen memainkan langkah brilian. Kuda F6, skak. Apabila raja lari ke petak H6, maka benteng G6, skakmat. Dan apabila raja lari ke petak H8, maka benteng H1, skak. Kuda harus menutup skak. Namun setelah itu, benteng makan kuda. Lagi-lagi skak terjadi. Setelah pion makan benteng, maka benteng G8, skakmat. Pola skakmat ini disebut dengan Arabian Mate. Maxim Fascierlagraf menyadari bahwa jika raja mundur atau raja lari, dia akan terkena skakmat. Oleh karena itu, Maxim mencoba dengan pion makan kuda. Namun Magnus punya balasan, benteng H1, skak. Kuda lalu menutup skak, akan tetapi benteng G6. Selangkah lagi, raja akan dieksekusi. Di posisi ini, Maxim Fascierlagraf mencoba untuk mencari serangan balik dengan benteng C3. Raja putih terkena skak dan putih harus melarikan raja ke tempat yang aman. Apabila raja lari ke petak F4, maka langkah ini adalah sebuah kesalahan yang membuat posisi menjadi seimbang. Hitam punya kesempatan untuk mengimbangkan kuda sambil menyerang raja. Apabila raja E4, maka kuda F2, forking. Hitam justru akan unggul. Dan apabila raja coba ke petak E3, maka kuda E5. Posisi ini adalah posisi seimbang. Hitam bisa menetralisir keadaan. Tentu saja Magnus tidak ceroboh. Dia tidak ingin kuda berkembang. Oleh karena itu, raja lari ke petak terang. Dan Maxim mencoba kembali untuk menyerang raja. Setelah itu, raja ke petak terang. Lagi-lagi, raja harus ke petak terang. Karena jika dia ke petak gelap, akan ada potensi kuda mengancam. Maxim selanjutnya mencoba dengan benteng C3 skak, tetapi raja naik E4. Benteng C4 skak, raja naik D5. Setelah benteng C5 skak, raja E6. Dan akhirnya Maxim Fascierlagraf menyerah. Kudanya akan segera dieksekusi dan skakmat akan terjadi. Kalaupun dia mencoba dengan benteng E5 skak, maka raja D7. Benteng D5 skak, raja C6. Dan jika benteng ke petak C5, raja B7. Hitam akan kehabisan skak. Dia hanya bisa mencoba dengan benteng C7 setelah raja makan benteng. Tidak ada yang bisa menyelamatkan hitam dari kekalahan.